Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Di dalam kesempatan ini, dan biarlah senantiasa ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan di mana kita tidak bisa beribadah bersama, tapi Roh Tuhan selalu ada di mana saja. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, di mana saja anak-anaknya berada. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang sungguh baik, sehingga Engkau memperkenankan kami kembali bisa bersama-sama beribadah. Walaupun kami dibatasi oleh tempat, namun hati kami, sukacita kami, damai sejahtera kami senantiasa diikat oleh kuasa Allah lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan satu pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan, untuk dapat menolong kita dan mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh agar kita mampu terus ada di dalam sebuah kehidupan yang lebih stabil, lebih siap, lebih mantap dalam menjalani hidup kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal apakah yang sebenarnya paling penting untuk kita miliki hari-hari ini? Di tengah kondisi keberadaan hidup yang diselimuti dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan hari-hari ini, salah satu hal yang mungkin agak mahal hari-hari ini adalah apa yang kita sebut dengan ketenangan. Ketenangan sebenarnya bukanlah sebuah kondisi yang hanya sekedar dibutuhkan oleh kita dalam waktu-waktu tertentu, ya. Tetapi ketenangan itu adalah sebuah modal paling penting di dalam hidup seseorang ketika dia harus menjalani sebuah kehidupan, terlebih di tengah-tengah situasi yang tidak stabil seperti ini. Di mana-mana kita bisa melihat, saudara, ya, baik dalam percakapan sehari-hari ataupun mungkin dari media sosial ataupun mungkin dari banyak media-media komunikasi lain yang dapat menunjukkan betapa banyaknya orang yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera dan ketenangannya. Saudara,
Mengapa sebenarnya ketenangan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk kita miliki hari-hari ini? Dan mengapa persoalan ini perlu untuk kita garis bawahi, sungguh-sungguh kita perhatikan sebagai kehidupan, sebagai seorang anak Tuhan dan terlebih anggota masyarakat yang hidup di tengah-tengah keadaan wabah virus corona hari-hari ini, saudara. Ketenangan yang dimiliki seseorang akan memampukan seseorang untuk dapat menghindari situasi-situasi yang jauh lebih buruk ketika dia sedang menghadapi sebuah pergumulan dan tantangan atau persoalan yang sedang mendera kehidupannya. Ketika seseorang tidak memiliki ketenangan, maka sebenarnya yang pertama, orang akan mengalami sebuah kehancuran karena stabilitas jiwanya itu rusak dan membuat dia ada dalam sebuah kondisi kecemasan. Jadi ketika orang mengalami ketidaktenangan, jiwanya tidak stabil, dia mengalami kecemasan, dan pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa dia kerjakan. Tidak ada tindakan-tindakan produktif yang lahir. Tidak akan ada pencapaian-pencapaian yang baik yang akan dia miliki. Kenapa? Karena jiwanya tidak tenang, hatinya tidak stabil, dikuasai dengan kecemasan. Saudara bisa membayangkan bagaimana orang yang cemas itu. Dia tidak nyaman. Kemana dia pergi, kemana dia berada, dia tidak nyaman. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu orang perlu mendapatkan penanganan-penanganan medis agar situasi kecemasannya dapat diatasi. Saudara, ketenangan adalah modal paling penting dalam menghadapi hidup, ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak penting, tetapi modal personal yang paling penting yang saya kira perlu untuk kita perhatikan dalam situasi seperti ini adalah ketenangan. Ini modal personal, ini modal dasar, ini modal yang paling hakiki, ya. Karena ketika orang tidak tenang, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang pertama, saudara, ketidaktenangan itu dapat menghancurkan stabilitas jiwa dan menghadirkan kecemasan. Yang kedua, ketika orang tidak tenang, orang akan justru dapat menghancurkan stabilitas hidup bersama. Mengapa? Karena biasanya orang yang tidak tenang itu lebih mudah menciptakan prasangka-prasangka, praduga-praduga yang tidak beralasan, yang tidak berdasar, yang pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan. Tidak heran kalau kemudian nanti muncul banyak sekali hoax-hoax, berita-berita yang tidak berdasar. Saya kira sebagian lahir dari sebuah bentuk kecemasan. Membaca situasi diartikan dengan yang lain. Melihat sesuatu tapi dibaca di dalam sudut pandang yang lain, sehingga melahirkan interpretasi yang lain yang tidak produktif, dan pada akhirnya menciptakan sebuah informasi berita yang bias yang akhirnya melahirkan hoax, ya. Itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Mengapa bisa terjadi? Karena ada ketidaktenangan. Yang ketiga, saudara, ketika orang tidak tenang, maka biasanya yang lahir itu adalah tindakan-tindakan irasional yang menghancurkan ketertiban hidup bersama. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana banyak yang dihimbau oleh pemerintah, oleh para pejabat publik, oleh para pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di mana kita berada, kita diminta untuk tenang, ya. Kenapa? Karena ketika orang tidak tenang, akhirnya orang bisa melakukan apa yang disebut dengan panic buying, membeli kebutuhan-kebutuhan pokok karena dasar ketakutan. Akhirnya orang ramai-ramai memborong, pergi ke supermarket, pergi ke pasar tradisional, pergi ke tempat-tempat jualan, dan kemudian memborong dengan panik.
mengumpulkan, menimbun, karena berpikir bahwa inilah waktunya untuk segera mempersiapkan diri, karena sebentar lagi jangan-jangan ada bahaya besar sehingga kita perlu mengumpulkan banyak makanan, bahan pokok dan sebagainya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang ada dalam ketidaktenangan. Dan ketika ini terjadi, saudara, maka ekonomi kita tidak stabil, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi kita akan terguncang, karena harga akan naik, karena permintaan banyak, sementara distribusi ekonomi tidak berjalan dengan baik karena situasi yang terjadi di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan betapa banyak akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktenangan. Nah, oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kehidupan kita memiliki ketenangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang memiliki firman Allah, dapat memiliki ketenangan? Ayat bacaan yang tadi saya bacakan kepada kita, saya ambil dari Mazmur 23, ayat yang sangat terkenal sekali, yang juga sudah dibuat menjadi lagu yang sering kali dinyanyikan. Mengapa saya ambil ayat ini, saudara? Sebagai dasar untuk membangun sebuah stabilitas hidup yang menolong kita ada dalam ketenangan. Karena di dalam ayat-ayat ini, saudara, kita diajak oleh pemazmur untuk melihat kehidupan kita dalam hubungan sikap bertuhan. Pemazmur mengajak untuk melihat diri kita dalam hubungannya dengan Allah. Siapakah kita? Ayat-ayat ini kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hubungan kita dengan Allah adalah seperti hubungan antara domba dan gembala. Mazmur Daud ini menggambarkan kehidupannya sebagai seorang gembala. Dan di dalam nada-nada puisi yang diungkapkan dalam Mazmur ini, Mazmur Daud ini menjelaskan tentang seperti apa situasi kehidupan domba itu di tangan seorang gembala yang baik, seorang gembala yang penuh dengan kasih, seorang gembala yang penuh dengan cinta. Dan bersama dengan teks Alkitab ini, saya ingin mengajak saudara untuk dapat membangkitkan sebuah keyakinan yang menolong kita untuk dapat hidup di dalam sebuah ketenangan. Bagaimana sebenarnya kita dapat membangun sebuah ketenangan di dalam hidup kita? Berdasarkan ajakan Mazmur 23 yang kita sudah baca, yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi. Saudara, dari ke-6 ayat itu saya akan menekankan 3 poin dari pembacaan ini, sehubungan dengan bagaimana kita dapat membangun, menjaga, memelihara ketenangan hidup kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang pertama, saudara, dari bacaan ini, di dalam Mazmur 23 ini, kita mengambil poin pertama bahwa ketenangan itu terjadi ketika kita mau mempercayai, mau meyakini bahwa kita memiliki Allah yang digambarkan sebagai seorang gembala yang begitu baik. Daud mengungkapkan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang begitu baik. Di dalam poin yang pertama, ia ingin menekankan bahwa sebenarnya kita tidak berjalan sendiri. Kita adalah domba-dombanya Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang dituntun oleh Allah. Kita memiliki pemimpin, kita memiliki penuntun, kita memiliki seorang pribadi gembala yang baik dalam diri kita,
yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu membimbing hidup kita, dan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang mampu untuk terus membuat kita merasa tenang dan memiliki kesegaran jiwa. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat 3 tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan yang bisa membuat kita tenang? Yang pertama, bahwa kita memiliki Allah yang hadir bagaikan seorang gembala bagi domba-dombanya. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu memimpin hidup kita. Dan sebagai seorang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang meyakini kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara bangkitkan keyakinan ini. Sisi spiritualitasmu seharusnya menjadi modal penting. Bagaimana kita dapat membangkitkan ketenangan itu? Keyakinan kepada Allah seharusnya menjadi modal penting untuk kita hari-hari ini, bahwa saya tidak sendiri. Saya punya Tuhan. Saya punya pribadi yang selalu peduli dengan kehidupan saya. Saudara, bangkitkan iman, taruh dalam hatimu. Pastikan itu ada di dalam hidup, bahwa engkau tidak sendiri. Engkau memiliki gembala yang baik. Dan di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa gembala itu adalah gembala yang mampu dan mau memberikan nyawanya. Yesus sudah mati buat kita. Dan kita percaya bahwa Dia adalah gembala agung yang selalu memperhatikan kehidupan kita, seperti nyanyian Mazmur 23 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana ketenangan ini bisa kita miliki dalam diri kita? Pemazmur mengajak kita untuk percaya bahwa Dia bukan sekedar gembala, tetapi Dia adalah gembala yang mau datang, yang mau hadir, yang mau beserta, tidak hanya di masa-masa baik, tetapi Dia adalah gembala yang mau hadir di tengah situasi lembah bayang-bayang maut sekalipun. Di dalam Alkitab, dalam bagian ayat di Perjanjian Lama, Alkitab pernah menyitir tentang gembala-gembala upahan. Gembala-gembala yang hanya sekedar mau mengeksploitasi domba, hanya sekedar mau mencukur bulu domba, hanya ingin sekedar mengambil sesuatu yang baik dari domba, tapi tidak pernah mau memperhatikan domba-domba itu. Ketika ada ancaman, ketika ada bahaya, gembala-gembala ini pergi. Gembala-gembala ini lari. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ingin menunjukkan sebuah realitas yang berbeda dari apa yang dikatakan tadi. Bahwa Allah tidak hanya digambarkan sebagai gembala, tetapi Dia adalah gembala yang baik, yang mampu dan mau menjaga kita sekalipun di tengah lembah kekelaman. Ayat yang keempat tadi katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, saya bersyukur bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sangat jujur dan bicara tentang realitas kehidupan sehari-hari. Alkitab tidak hanya ingin mengatakan sesuatu yang terkesan utopis, yang mengawang-awang, tetapi Alkitab menunjukkan dan memberikan gagasan atau menyampaikan ide pembelaan Allah di dalam sebuah realitas hidup yang sehari-hari. Yang saya maksud dengan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kehidupan yang nyata, di mana orang berhadapan dengan sebuah kondisi yang menyenangkan, tapi juga berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Mazmur Daud ini mengungkapkan bahwa ada waktu, ada masa, ada situasi di mana orang sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Mungkin
Hari-hari ini kita sedang ada dalam sebuah situasi lembah kekelaman. Bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kematian. Setiap hari ketika kita mungkin mau keluar, ketika kita mau mencoba pergi keluar dari rumah di tengah-tengah masa ini, kita dibayang-bayangi oleh sebuah kondisi. Ada virus gak ya? Ada bahaya nggak ya? Aduh, bahaya, saya bisa mati dan sebagainya dan sebagainya. Kita ada di bawah kondisi seperti ini. Waduh, kalau nanti kemudian terjadi hal-hal yang jauh lebih buruk, bagaimana dengan kebutuhan sandang pangan saya? Saudara, kita ada di dalam sebuah situasi yang sebenarnya mirip dengan bayang-bayang maut. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin hari ini kita ada dalam situasi itu, tetapi Alkitab mau memberikan kepada kita sebuah jaminan. Gembalamu, Allah, Bapamu ada bersama-sama dengan engkau, diam bersama-sama dengan engkau, hadir di dalam seluruh kehidupanmu. Tidak hanya pada situasi baik, tapi terlebih dalam situasi-situasi seperti ini. Dia ada, dia hadir, dia tinggal, dia dekat. Saudara, hal ini yang membuat kita menjadi lebih tenang. Hati kita tenang, hati kita lebih stabil, jiwa kita lebih bersukacita. Sekalipun mungkin ada alasan yang bisa membuat kita tidak bersukacita, tidak tenang, tetapi firman Allah yang menjadi landasan dalam hidup kita memberikan kepada kita jaminan bahwa kita punya Allah, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga, saudara, hal apa yang bisa membuat kita kemudian bisa lebih tenang dalam menghadapi hidup ini? Hal ketiga adalah bangunlah sebuah sikap untuk dapat menjadi domba yang baik, yang selalu mendengar suara Allah. Percaya kepada Allah, baik. Percaya kepada sisi pemeliharanya, sangat baik. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu juga terus membangun kesadaran untuk selalu siap mendengar suara Allah. Pribadi yang baik, pribadi yang mengatur, pribadi yang menuntun, mungkin akan kehilangan kesempatan untuk dapat menunjukkan kasihnya ketika kita sebagai domba mau melepaskan diri kita, mau mencari kesenangan pribadi bagi diri kita sendiri, mengambil pilihan-pilihan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan pilihan-pilihan egoisme kita, lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang dirasuki oleh cara berpikir kemanusiaan kita belaka, yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kepercayaan kita, keyakinan kita perlu diimbangi dengan ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan mengajar kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan minta untuk kita hidup di dalam jalannya. Maka bagian kita adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Taati kebenaran-kebenaran firman-Nya. Hidup dalam kualitas sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam hidup kita sehari-hari. Keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah perlu kita wujudkan dalam tindakan-tindakan konkret dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melakukan hal-hal ini, saya percaya kita bisa lebih tenang, karena keyakinan kita wujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan yang lebih konkret. Kita tidak dihancurkan oleh pilihan-pilihan sikap egoisme, pilihan-pilihan sikap yang lebih didorong oleh hawa nafsu kemanusiaan belaka, tetapi keyakinan kita,
kepercayaan kita itu kita wujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan konkret yang nyata sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, saya percaya bahwa apapun situasi kehidupan kita, sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, ada situasi yang baik, ada situasi di mana dia berada di dalam bayang-bayang maut. Namun pada kesimpulannya pemazmur ingin katakan seperti yang dikatakan dalam ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika dia berkata bahwa kebajikan, kemurahan belaka, pemazmur tidak dalam maksud ingin mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita tidak akan mengalami masalah. Bukan itu yang dimaksud. Alkitab mengajarkan sebuah kondisi yang realistis, bahwa sebagai manusia, kadang-kadang kehidupan kita ada dalam satu kehidupan yang membuat kita dapat bersyukur, berterima kasih, menikmati kenyamanan, menikmati pemeliharaan, menikmati berkat Tuhan. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus jujur bahwa sebagai manusia yang rapuh di dalam sebuah kondisi kehidupan dunia yang berdosa ini, kadang-kadang kita ada dalam sebuah situasi yang digambarkan seperti lembah bayang-bayang maut. Inilah fakta. Inilah kenyataan hidup yang kita jalani. Tetapi pemazmur menarik kesimpulan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang akan mengikuti aku sepanjang masa. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, wabah boleh ada. Tetapi jangan lupa, dalam segala sesuatu, Tuhan, Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang baik itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Nikmatilah ketenangan yang datang dari Tuhan. Bangkitkan spiritualitasmu, bangkitkan rohanimu, bangkitkan rohmu. Biarlah jiwamu selalu disegarkan oleh kehadiran Allah lewat perjumpaan-perjumpaanmu secara pribadi dengan Allah. Dalam situasi seperti ini, nikmatilah Allah dan biarkanlah jiwamu tenang. Karena ketika jiwamu tenang, hatimu tenang, jiwamu stabil, engkau akan dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Tindakan-tindakanmu akan jauh lebih produktif, terukur, jelas, konkret, nyata, dan menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nikmatilah ketenangan yang datang dari Tuhan bersamamu hari-hari ini. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sebagaimana firman-Mu, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menguatkan kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Tinggallah terus, diamlah terus dalam hidup kami, dan biarkanlah kami menikmati ketenangan yang datang dari Tuhan. Berkati setiap firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketenangan dari Allah, ketenangan dari Roh Kudus turun, berkarya, bekerja atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima segala berkat rohani surgawi bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.